Selamat bergabung kembali di perkuliahan praktik elektronika, pertemuan yang ke-9 dengan topik rangkaian pembangkit gelombang sinus atau disebut dengan istilah osilator. Pada prinsipnya osilator itu adalah rangkaian pembangkit gelombang, dan gelombang yang dibangkitkan sebenarnya ada 3 macam yang sering kita kenal, yaitu gelombang sinus, gelombang kotak, dan gelombang segitiga. Namun pada praktik kali ini kita akan mensimulasikan untuk membuat rangkaian pembangkit gelombang sinus. Tujuan pada praktik kali ini nanti Anda akan belajar untuk merangkai atau menganalisis rangkaian pembangkit gelombang sinus, kemudian nanti dapat mengetahui fungsi op-amp sebagai pembangkit gelombang sinus, karena pada praktik kali ini simulasi untuk membuat pembangkit gelombang kita menggunakan op-amp, yaitu merupakan kelanjutan dari praktik yang sebelumnya. Kalau sebelumnya Anda menggunakan op-amp untuk membuat amplifier atau untuk penguat, nah pada kali ini op-amp tersebut kita gunakan untuk membangkitkan suatu gelombang sinus. Selain itu nanti Anda juga dapat menghitung besarnya frekuensi yang dihasilkan. Secara teori nanti silahkan rekan-rekan bisa simak sendiri. Secara garis besar pada prinsipnya sebuah osilator itu merupakan rangkaian untuk membangkitkan suatu gelombang. Gelombang yang ada pada praktik ini nanti kita akan mencoba untuk membangkitkan gelombang dalam frekuensi di rentang frekuensinya frekuensi audio. Nah, untuk lebih kompleks nanti bisa rekan-rekan juga belajar tentang osilator itu pembangkit gelombang dengan frekuensi tertentu. Nah, untuk masing-masing frekuensi batasannya itu ada bagiannya masing-masing. Namun untuk simulasi kali ini adalah rentang frekuensi audio atau frekuensi suara yang dapat kita dengarkan. Nah, pada prinsipnya rangkaian osilator dengan op-amp dapat kita simak pada rangkaian seperti ini. Namun nanti untuk konfigurasi rangkaian yang akan kita simulasikan akan sedikit berbeda sedikit. Namun pada prinsipnya rangkaian tersebut adalah sama. Persamaan yang dapat kita gunakan untuk menghitung besarnya frekuensi output atau frekuensi keluaran yang dibangkitkan oleh osilator ini. Jadi osilator ini dia tidak mempunyai input karena dia akan membangkitkan gelombang. Jadi dia mempunyai output yang berupa gelombang yang dibangkitkan atau dibuat oleh sistem op-amp yang ada di sini. Nah, sehingga nanti dia akan menghasilkan gelombang atau juga bisa disebut dengan sinyal output. Nah, besarnya frekuensi yang dibangkitkan nanti dapat kita hitung dengan persamaan 1/2 pi RC. Nah, R yang di sini adalah resistor, baik R1 maupun R2, dan juga nanti ada di sini ada R3. Namun nanti untuk praktik yang disimulasi nanti kita bisa lihat nanti. Nanti rekan-rekan bisa lihat di sini ada R resistornya di sini. Kemudian C-nya atau kapasitornya nanti adalah kapasitor yang ada di sini. Nah, kapasitor yang ada di sini ini sama. Nah, karena nanti kita akan membangkitkan gelombang sinus, maka nilai resistor dan kapasitor nanti masing-masing ini harus kita buat sama. Kalau di sini resistornya kita pakai 1 kilo, maka di sini juga kita pakai 1 kilo. Kalau kapasitornya di sini kita pakai 1 mikro, dan di sini kita juga pakai 1 mikrofarad. Nah, sehingga nanti kita dapat bisa membangkitkan gelombang sinus seperti ini, di output seperti ini. Nah, kemudian dalam satuannya ya,
secara satuannya di sini nanti adalah frekuensi outputnya dalam satuan hertz, kemudian resistornya dalam satuan ohm, dan kapasitornya dalam satuan farad. Sehingga nanti dalam menghitung, nah rekan-rekan nanti silahkan satuan yang ada itu dikonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan ohm. Misal di rangkaian nanti Anda menggunakan 1K, di sini adalah 1 kilo, maka dalam perhitungan nanti silakan diubah menjadi ohm, 1000 ohm jadinya. Kemudian di sini ada 1 mikrofarad, nah nanti silakan diubah menjadi 1 farad dalam satuan farad. Nah, kemudian langkah berikutnya silakan nanti rekan-rekan bisa simak di langkah kerja seperti ini. Nah, nanti rekan-rekan akan mengamati perubahan besarnya kapasitor dan resistor ini terhadap frekuensi output yang dihasilkan. Nah, jadi nanti di praktek kali ini rekan-rekan nanti dapat mengubah nilai-nilai yang ada di sini, resistor maupun kapasitor, sesuai dengan tabel yang ada di lab sheet. Nah, yang ada di sini, tabel 1. Jadi untuk praktik pertama nanti silahkan gunakan resistor 100 ohm dan kapasitornya 1 mikrofarad. Nah, nanti rekan-rekan bisa ubah di sini yang 1 kali diubah menjadi 100 ohm, ini 100 ohm, kemudian kapasitornya masih tetap sama. Nah, kemudian nanti silahkan diamati nah, besarnya frekuensi. Nah, di sini nanti ada beberapa parameter yang ditampilkan. Nah, di sini ada gelombang output, ini adalah hasil gelombang yang dibangkitkan oleh osilator ini. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, di kiri atas ini di bawahnya tegangan ya. Di sini adalah amplitudenya 15,03 volt, ini adalah amplitudenya, sedangkan di bawahnya lagi adalah frekuensinya. Jadi nanti rekan-rekan menulis atau mengukur besarnya frekuensi dari nilai yang ada di sini, yang disajikan di pojok kiri atas ini. Nah, dalam hal ini dengan konfigurasi resistor 1 kilo dan kapasitornya 1 mikrofarad, maka dapat menghasilkan frekuensi outputnya sebesar 158 Hz. Nah, nanti silahkan datanya dimasukkan di frekuensi hasil pengukuran. Nah, di kolom frekuensi hasil pengukuran ini nilainya nanti silahkan rekan-rekan bisa mengambil nilai dari yang ada di sini tadi. Nah, sedangkan parameter yang lain, amplitudo, dalam hal ini kita tidak menuliskan di laporan praktek karena kita akan fokus mengamati besarnya frekuensi yang dihasilkan. Karena amplitudo ini nanti akan juga berubah jika nanti ada penguatan atau amplifier yang ada di rangkaian setelahnya ini. Nah, jadi yang paling penting di sini nanti kita akan mengamati pada frekuensi yang dibangkitkan. Nah, kemudian untuk T ini sebenarnya seper F, super frekuensi, jadi nanti akan berkaitan dengan frekuensi yang dibangkitkan. T itu adalah waktu setiap dalam satu gelombang ini yang dibangkitkan. Namun nanti kita langsung melihat ke nilai frekuensinya saja. Nah, kemudian di sini paling kanan, di kolom paling kanan ada frekuensi hasil perhitungan. Di sini nanti silakan rekan-rekan menuliskan hasil perhitungan menggunakan persamaan 1/2pi RC. Jadi resistor yang kita pakai di sini, kapasitor yang kita pakai di sini, nanti silakan dihitung tuh berapa nilai yang ada di sini. Jadi rekan-rekan bisa langsung tuliskan nilainya berapa. Nanti di laporan menyesuaikan. Jadi persamaan yang kita buat di sini nanti dihitung nilainya berapa, dan nanti kita bandingkan. Untuk menganalisis ini kita bandingkan.
oh ternyata dari pengukuran yang kita dapatkan dari simulasi di sini dengan hasil perhitungan itu ada perbedaan berapa atau mendekati atau sama. Nah, itu nanti silahkan nanti disimpulkan atau dianalisis juga dalam praktik ini. Nah, kemudian sama untuk berikutnya hanya berubah nilai resistornya dan kapasitornya. Nah, kemudian dari perubahan nilai ini nanti frekuensi itu cenderung semakin naik atau semakin turun. Nah, kalau di sini kita ambil contoh sampling ya. Sampling di sini kapasitornya tetap 1 mikro, kemudian kita buat resistornya semakin naik. Nanti frekuensinya bagaimana? Semakin naik atau semakin turun? Kemudian di berikutnya pada saat resistornya kita buat tetap ya 1 kilo, kemudian kapasitornya kita buat dari kecil kemudian sampai naik. Nah, kemudian nilainya frekuensinya bagaimana? Kemudian rekan-rekan silahkan buat kesimpulannya. Untuk laporannya silahkan nanti seperti biasanya Anda mengisi di form laporan. Jadi form laporan sudah ada di e-learning ya, ada di sini. Silahkan nanti form laporannya di download kemudian diisi sesuai dengan hasil praktek yang rekan-rekan dapatkan. Nah, demikian penjelasan praktek yang ke-9. Jika ada pertanyaan nanti rekan-rekan bisa ditanyakan melalui grup WA. Selamat mencoba dan selamat menganalisis, selamat belajar. Semoga berhasil dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar.